Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 20 akan menjelaskan tentang chapter report yang telah kami buat, yaitu chapter 20, Standard and Deliver Yet Another Standard-Based Framework and the Ground Level Work of Reservist Teacher Education. Yang beranggotakan Melan Sari Hasani Kristiani dengan NIM 2005826 dan saya sendiri Rizky Ahmad Mauludin dengan NIM 203876. Ini adalah daftar isi dari presentasi kita pada hari ini. Langsung saja kita mulai pada bab 1, yaitu identitas buku. Identitas buku ini berjudul Rethinking Social Studies Teacher Education in 21st Century dengan penyunting Alicia R. Crowley dan Alexander Quencha dan diterbitkan oleh Springer International Publishing pada tahun 2016 dengan jumlah halaman 31 ditambah 431 dan berikut adalah ISBN buku fisik dan e-book serta DOI-nya. Lanjut kepada di bab 2 yaitu ringkasan singkat dari buku ini. Reformasi pendidikan berbasis standar tidak hanya menjadi bagian tetap dari pendidikan Amerika Serikat, tetapi juga sekolah dan perguruan tinggi. Pendidik guru tidak perlu bekerja lama di lapangan sebelum menghadapi kerangka kerja berbasis standar baru yang untuk lebih baik atau lebih buruk mempengaruhi pekerjaan mereka. Kutip dari Skies, Bird, dan Kennedy tahun 2010. Dalam pendidikan, guru pendidikan sosial, mandat berdasarkan standar ini sering kali menyulitkan bidang yang penuh dengan visi yang bersaing tentang apa yang seharusnya dan dilakukan. Dikutip dari AU 2009 dan Evans tahun 2006. Tujuan: membongkar makna konseptual dan implikasi pedagogis dalam konteks program pendidikan guru penelaahan sosial tertentu dengan menyoroti bagaimana kita menafsirkan bahasa dari kategori umum INTAS pertama dengan cara yang selaras dengan visi yang telah ditetapkan sebelumnya mengenai pendidikan guru sosial yang baik dengan berbagi interpretasi. Penulisan buku mengungkapkan reflektif guru pendidik sebagai filter penting dalam standar dan akuntabilitas didorong oleh reformasi pendidikan guru. Ketika teori bertemu praktik, membongkar standar. Bagaimana fitur-fitur program pendidikan guru bekerja sama dan untuk tujuan yang mewakili dua area penelitian berskala besar yang dapat menggunakan lebih banyak perhatian, terutama dalam studi sosial. Dikutip dari Adler tahun 2008 dan Armento tahun 1996. Dengan menggunakan metode penyelidikan, analisis konseptual ketika guru sekolah dan guru latihan jabatan datang bersama untuk melaksanakan visi mereka sendiri tentang pengembangan dan pertumbuhan guru, logika dari penyelidikan tersebut menyatukan suatu analitis yang terletak berkolaborasi dan bersifat konseptual bahwa kita berharap menjadikan nyata sarana interpretasi yang kita bawa pada contoh dari reformasi berbasis standar dalam pendidikan guru. Dalam bentuk maupun isinya, perbandingan melintang dengan kerangka kerja Georgia dalam INTAS di organisasi di sekitar ranah yang luas dari pekerjaan guru, pengetahuan tentang siswa, pembelajaran siswa. Hasilnya adalah laporan tentang ketegangan, perangkap, keterjangkauan, penyataan, dan bukaan produktif yang kita temukan dalam mandat INTAS. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu yang selanjutnya adalah standar berbicara, tujuan, tantangan, dan contoh. Berikut adalah cara-cara penulis buku, pikiran, dan menanggapi standar INSTAX. Pertama, mengenai perkembangan pembelajar di bawah kategori INSTAX. Penggiat dan pembelajaran yang berfokus pada standar ini untuk mengilustrasikan kompleksitas yang hanya satu fraksi dari standar INSTAX yang lebih besar. Cara menggunakan standar akan menentukan arah tujuan kita. Standar menandai ruang masalah untuk ukuran kolaboratif penulis buku dalam kursus. Seminar adalah tentang memahami standar-standar atau mengembangkan pemahaman yang lebih dalam dan lebih canggih tentang apa makna standar-standar itu. Pada standar 1 INSTAX, diharapkan terjadi pengembangan pembelajar. Guru memahami bagaimana guru tumbuh dan berkembang, menyadari bahwa pola pembangunan dan pembangunan bervariasi secara individu di dalam dan di seluruh bidang kognitif, linguistik, sosial, emosional,
dan fisik, serta desain dan mengimplementasikan pengalaman-pengalaman yang berkembang dan menantang tantangan yang dihadapi pada standar ini adalah kesalahpahaman umum pada penerjemah guru mengenai maksud dari konteks standar ini. Selanjutnya, lalu apa yang diharapkan dari pemikiran Kim, Todd, dan Alex? Apa yang Anda harap para guru, siswa Anda akan mengerti atau pertanyaan tentang standar ini? Adapun harapan dari Kim adalah, 1. Guru siswa akan mengenang sebagai orang yang seutuhnya. 2. Para guru pemula mengakui bahwa tidak ada pendekatan satu ukuran yang cocok untuk semua dalam belajar. Dan yang ketiga, memahami cara-cara umum yang siswa pelajari, seperti mengajukan pertanyaan, diskusi, perenungan, dan pemecahan masalah. Adapun harapan dari Todd, yaitu yang pertama, guru melakukan berbagai hal, mempertimbangkan berbagai teori tentang mengajar dan belajar. 2. Memikirkan secara mendalam aspek kognitif, linguistik, dan sosial dari lingkungan kelas dan sekolah yang produktif mengenai tentang tempat-tempat berkembang yang berbeda. Siswa mereka mungkin menemukan diri mereka sendiri, serta mengenai gagasan pengalaman belajar yang menantang. Yang ketiga, mencari pola pembelajaran dan pengembangan yang ditekankan oleh standar. 4. Memperlambat dan berupaya menemukan kebenaran serta memandang secara skeptis gagasan bahwa setiap pelajar berbeda. Yang kelima, mempertimbangkan bahwa mungkin kebanyakan atau semua juga berbagi banyak kesamaan dalam cara mereka tumbuh dalam pemahaman. Keenam, menggambar hubungan yang tak terpatahkan antara pengalaman yang menantang dan pembelajaran melalui gagasan menarik siswa ke dalam pertanyaan dan masalah yang mereka minati dalam penjelajahan. Dan harapan dari Alex sedangkan Alex mengupayakan agar para siswa dapat melihat bahwa pengakuan juga dipadu dengan menghargai perbedaan pelajar. Setelah kita dapat beralih dari sekadar mengenali ke mengenali dan menilai, akan membuat siswa mampu bekerja dan merancang dan menerapkan. Pertanyaan atau tantangan apa yang siswa miliki mengenai standar ini? Yang pertama, Kim. Menurut Kim, beberapa guru mungkin memandang standar ini sebagai harapan yang tidak realistis untuk menciptakan pelajaran pribadi bagi semua siswa, sehingga hal ini berkaitan dengan fokus pada merancang pengalaman belajar yang menantang di akhir standar 1. Beberapa guru berpikir tidaklah realistis untuk menantang semua siswa. Mereka tidak merasa mereka memiliki waktu atau sumber daya. Sedangkan menurut Todd, bahwa masalah yang dihadapi para guru siswa dengan standar ini sebagai sesuatu yang dapat ditebak. Bagaimana orang belajar pada umumnya, perbedaan apa di antara siswa yang Anda peroleh dengan lebih baik, seperti Alex katakan, mengenali di kelas Anda, bagaimana pemahaman yang tumbuh tentang perbedaan individu membentuk pilihan instruksional dan kurikulum Anda. Berikut adalah tantangan yang dihadapi oleh Kim. Todd berharap agar para guru siswa mendekati semuanya berbagai perbedaan individu secara tentatif. Sedangkan menurut Alex, pertanyaan mendasar yang harus dimiliki siswa untuk ketika mereka menyelesaikan program persiapan guru adalah bagaimana siswa belajar. Dalam buku How Students Learn yang diterbitkan oleh Donovan dan Bashford tahun 2004, penulis menjabarkan 3 prinsip, yaitu 1. Melibatkan pemahaman sebelumnya. 2. Peran penting dari pengetahuan faktual dan pengetahuan konseptual. 3. Pentingnya pemantauan diri. Ketiga, prinsip ini menjadi titik tolak kita dalam diskusi tentang berbagai perbedaan yang ada di dalam kelas. Secara khusus, prinsip ini melibatkan pemahaman sebelumnya menyediakan jalur yang paling langsung untuk membahas bagaimana perbedaan individu mempengaruhi pembelajaran. Bahaya yang sangat nyata adalah guru menolak panggilan yang dirasakan untuk memberdayakan pengajaran dan standar learning development yang lebih luas itu sendiri.
sebagai retorika yang terdengar megah yang tidak ada hubungannya dengan dunia yang mereka temui di lapangan. Apa arti dari guru siswa dari tema yang ditemukan di standar ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis buku beralih ke suara dua siswa. Pilihan mereka untuk berbagi sampai pekerjaan khusus ini tidak berarti bahwa siswa ini tipikal atau merepresentasikan dari banyak guru siswa yang telah lulus program mereka. Dalam hal ini, guru prajabatan ditantang untuk mengkonsolidasikan pemikiran mereka untuk yang terakhir kalinya sebelum memulai praktik profesional. Dalam pandangan mereka, tidak ada siswa yang secara formula mereproduksi bahasa standar, tetapi masing-masing mengeksplorasi perkembangan tersebut, keyakinan yang ia pegang di akhir programnya, serta apa yang belum dia pahami. Keduanya mengakui berjuang dengan perbedaan dalam bagaimana pelajar berkembang. Nancy menanggapi tantangan perbedaan individu dengan merencanakan pelajaran dan penilaian yang memberi siswa opsi berbeda untuk melibatkan materi kursus. Amanda membenarkan bahwa setiap siswa belajar secara berbeda, tetapi dia juga memandang universitas yang sesungguhnya untuk melabuhkan tanggapan pedagogisnya terhadap keragaman individu. Pendidikan bukanlah satu ukuran itu semua. Itulah mengapa guru membutuhkan untuk mengambil peran yang mirip dengan pelatih pribadi untuk menilai kemampuan siswa, gaya belajar, dan bidang luar biasa. Untuk membuat rencana yang dipersonalisasi, keduanya untuk individu dan kelas secara keseluruhan. Untuk mendorong pembelajaran yang bermanfaat dan keterlibatan siswa. Untuk tujuan mereka, ini sekilas tentang apa yang dilakukan siswa dengan sebuah standar yang berkaitan dengan niat dan praktik kita sendiri, menandakan tempat yang produktif untuk penyelidikan lebih lanjut, baik penelitian formal maupun diskusi informal dalam profesi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky. Baik, terima kasih Mailan atas penjelasannya. Lanjut pada bab 3 yaitu inti review. The Interstate New Teachers Assessment and Support Consortium atau INTAS dibentuk untuk menyediakan dukungan instruksional kepada guru baru dan meraih tingkat pembelajaran di kelas Amerika Serikat. Untuk mencapai tujuan ini, INTAS dibentuk dengan 10 standar berdasarkan yang dikemukakan oleh Hansen K. tahun 2009. Masalah ataupun kritik yang terjadi pada keterbatasan standar INTAS berkaitan dengan isu yang dangkal, yaitu keprihatinan yang berfokus pada isu-isu mendasar mengenai standar-standar yang ditujukan pada tujuan moral dan bukan hanya memastikan pengetahuan ilmiah. Blackwell menegaskan bahwa gerakan standar ini, khususnya yang dikembangkan oleh INTAS, hanya sedikit, bukan sistematik, pendekatan pada reformasi sistem. Di K12, pengaturan standar, terutama standar NBPTS dan INTAS, dapat digunakan sebagai batu loncatan untuk membuka pembicaraan antara guru, administrator, orang tua, dan masyarakat mengenai praktik pengajaran berkualitas. Standar-standar ini dapat menjadi fokus untuk pelatihan pengembangan staf di sekolah atau tingkat distrik yang relevan dan otentik. Dialog dan penerungan terhadap standar-standar dapat digunakan sebagai bagian dari proses evaluasi guru. INTAS telah dibuat untuk memberikan dukungan kepada guru baru untuk membantu mereka meningkatkan pembelajaran di sekolah kami. Tanpa mengetahui cara melibatkan siswa dengan masing-masing standar, memenuhi standar bisa menjadi tantangan. Namun, dengan repertoar aktivitas yang digunakan memenuhi standar, persyaratan tidak lagi yang sama. Todd mengatakan, jika kita kesulitan mengidentifikasi dan mengartikulasikan bagaimana cara terbaik kita untuk belajar, betapa lebih sulitnya membuat klaim yang sama untuk sebuah kelas siswa yang tidak kita kenal dengan baik, untuk 3 atau 4 kelas yang masing-masing terdiri dari 30 siswa. Dan Alex pun menanyakan, apakah realistis mengharapkan guru menilai sosial, emosional, kognitif, dan fisik setiap siswanya? Menurut Sudarsono, tahun 1999, halaman 175, identifikasi memiliki 3 arti, yaitu bukti diri,
penentuan atau penetapan seseorang, benda, dan sebagainya. Lalu yang kedua, proses secara kejiwaan yang terjadi pada seseorang karena secara tidak sadar membayangkan dirinya seperti orang lain yang dikaguminya. Dan yang ketiga, penentuan seseorang berdasarkan bukti-bukti sebagai petunjuknya. Dan menurut Under Niwati tahun 2003 halaman 237, identifikasi adalah yang pertama tanda kenal diri, lalu penentu atau penetapan identitas seseorang. Karena perbedaan itu, seperti yang dikatakan oleh Todd, perbedaan ini adalah suatu hal yang baik yang dikembangkan oleh guru yang baik dari waktu ke waktu, dan tantangan kearifan yang tidak pernah berakhir. Kita haruslah dapat menghargai setiap perbedaan dari siswa, karena perbedaan individu itu penting dan harus diakui dan dihargai di kelas. Guru membutuhkan untuk mengambil peran yang mirip dengan pelatih pribadi untuk menilai kemampuan siswa, gaya belajar, dan bidang luar biasa untuk membuat rencana yang dipersonalisasi keduanya untuk individu dan kelas secara keseluruhan untuk mendorong pembelajaran yang bermanfaat dan keterlibatan siswa. Penggunaan metode pembelajaran sangat penting karena dengan metode guru dapat merencanakan proses pembelajaran yang utuh dan bersistem dalam menyajikan materi pembelajaran. Metode pembelajaran dilakukan secara teratur dan bertahap dengan cara yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan tertentu di bawah kondisi yang berbeda. Ketetapan pemilihan metode akan menghasilkan kualitas hasil belajar yang tinggi, bahkan dapat mencapai tingkat efisiensi yang tinggi pula. Maka setidaknya, walaupun sulit, seorang guru dapat menggunakan metode dalam pembelajarannya sebagai standar untuk mengidentifikasi dan memahami siswanya. Mungkin apabila ada pertanyaan dapat kita laksanakan di lain waktu. Kita lanjut ke kesimpulan. Yang akan dilakukan oleh Milan, silahkan. Adapun kesimpulan dari chapter 20 ini yaitu tujuan dari Todd, Dinkelman, Kimberly Logan, dan Alexander adalah untuk menyediakan dan jendela tentang bagaimana reformasi semacam itu diarahkan di atas tanah dalam pendidikan guru. Mandat ini melakukan sesuatu untuk mengajarkan program pendidikan, kurikulum inti umum, penilaian guru antar negara, dan mendukung standar konsorsium Instax dan penilaian TPA. Meskipun dibuat untuk tujuan yang berbeda dan dimanifestasikan dalam berbagai aspek pendidikan dan pendidikan guru, reformasi ini memiliki landasan dalam gagasan bahwa standar dan akuntabilitas secara efektif memusatkan pekerjaan belajar untuk mengajar sebagai penilaian tinggi pasak dan penilaian kinerja yang dikendalikan dari luar, memaksa mereka untuk memberikan kendali mengenai bagaimana mereka mengevaluasi, mendukung, dan memfokuskan pekerjaan dari para guru perapat yang menyelesaikan program sertifikasi mereka. Dikutip dari AU 2013, tantangan yang dihadapi pada standar 1 ini adalah kesalahpahaman umum pada penerjemahan guru mengenai maksud dari konteks standar ini, sehingga beberapa guru mungkin memandang standar ini sebagai harapan yang tidak realistis untuk menciptakan pelajaran pribadi bagi semua siswa. Hal ini berkaitan dengan fokus yang merancang pengalaman belajar yang menantang di akhir standar 1. Beberapa guru berpikir tidaklah realistis untuk menantang semua siswa. Dalam dunia pendidikan, guru dibutuhkan untuk mengambil peran yang mirip dengan pelatih pribadi untuk menilai kemampuan siswa, gaya belajar, dan bidang luar biasa untuk membuat rencana yang dipersonalisasi keduanya untuk individu dan kelas secara keseluruhan dan untuk mendorong pembelajaran yang bermanfaat dan keterlibatan siswa. Baik, mungkin cukup sekian yang kami sampaikan dari kelompok 20. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.